Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah Syekh Abrar Al-Muqaddam, waktu dan kesempatan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya salamnya kurang bersamaan gitu. Ada yang masih dulu, ada yang telat, ada yang belum jawab. Nampaknya saya ulangi lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil maqam wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'uhum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'dah. Sadatinal afadil yang saya hormati segenap para alim, para asatidz, utamanya sesepuh dari Majelis Ta'lim Darus Syafa'ah sebagai tuan rumah sahibat dakwah pada malam hari ini dalam acara rutinan hasidah. Demikian juga seluruh jajaran pengurus harian, penasihat, pembina dari Majelis Ta'lim Hasidah, dari Majelis Ta'lim Darus Syafa'ah yang saya hormati, berikut semua jajaran pengurus dan semua anggota santri dari Majelis Ta'lim Darus Syafa'ah yang saya hormati, juga tidak tertinggal dari Majelis Ta'lim Hasanah On Air dengan semua jajarannya, baik dari pembina, pengurus, penasihat, dan pelaksana harian, juga semua jajaran santri yang saya hormati, yang saya banggakan. Tidak tertinggal juga yang saya hormati dari Iwamid On Air dengan dari semua jajarannya, mulai dari pengurus harian, penasehat, pembina, Dewan Syuro, dan semua santri Iwamid yang saya hormati. Tidak tertinggal tentunya semua yang tergabung di dalam rutinan acara hasidah yang hadir, baik yang berhalangan hadir pada kesempatan ini, pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan panjatan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini
kita diberikan kembali kesempatan, kesehatan, sehingga bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan rutinitas utamanya dalam menggelar acara rutinan hasidah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi lantaran yang akan mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu jamaah dari semua yang hadir, baik dari Hasanah on Air, Iwamet on Air, Darus Syafa on Air, yang tergabung dalam acara hasidah yang dirahmati Allah. Pada malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tema yang diberikan dari panitia, yaitu dengan akhlakul karimah kita tingkatkan persatuan dalam bermajelis. Ini tema yang diberikan, yang dikirim tadi ya dari panitia, yang diajukan untuk disampaikan pada kesempatan rutinan hasidah malam ini, yaitu dengan akhlakul karimah kita tingkatkan persatuan dalam bermajelis. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, bermajelis itu maknanya adalah kita tunduk patuh dengan koridor yang ditetapkan di dalam majelis. Karena majelis itu merupakan tempat yang mulia, menjadi tempat penyaringan akhlak, menjadi tempat penyulingan tata krama. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan tentang bagaimana relevansi atau bagaimana ikatan erat antara majelis dengan akhlak. Bagaimana benang merah yang sangat kuat antara majelis dengan adab. Di sana di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini adalah potongan dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sejauh mana antara hubungan majelis dengan akhlak. Sejauh mana relevansi atau benang merah antara majelis dengan adab. Di mana di sana yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Mengapa yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman? Ya, karena orang-orang yang beriman berarti orang yang memiliki kesiapan untuk menerima khitab, untuk menerima perintah yang akan dikeluarkan setelahnya. Apa perintahnya di sini? Lanjutannya ayat. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian. Nah, ini sudah mulai masuk kepada akhlak ini. Jika dikatakan kepada kalian, hai orang yang beriman, yang ada di dalam majelis, tafassahu fil majalis. Perluaslah, perlonggarlah di dalam majelis-majelismu. Nah, ini kan etika berarti. Ini adalah kita mulai berbicara akhlak. Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang akhlak. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, artinya kita memberikan ruang kepada orang lain untuk ikut duduk bersama kita dalam menuntut ilmu, untuk ikut duduk bersama kita menambah wawasan keimanan, menambah wawasan keislaman. Kita ajak bersama, duduk bersama, longgarkan tempat duduk supaya mereka betah bersama kita. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, longgarkanlah majlismu. Apa kata Allah? Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka longgarkanlah oleh kalian, niscaya Allah akan melonggarkan kalian. Subhanallah.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang bagaimana kalau kita berakhlak, menjadikan syiar akhlak di dalam majlis kita, menjadikan syiar adab di dalam tempat duduk kita, di dalam tempat kita mengaji dan sebagainya, kita meluaskan tempat sebagai simbol dari akhlak, maka Allah memberikan janjinya, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan hati kalian. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu, orang-orang yang hadir di dalam majlis ta'lim, orang-orang yang selalu semangat hadir di dalam majlis muhadarah, majlis ilmu seperti ini adalah orang-orang yang akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Maka ada satu hadis ini. Ada satu hadis ini penting sekali untuk kita jadikan renungan bersama, mumpung ini kita semua lagi bersama ya, dari gabungan baik yang dari Hasanah on air, dari Iwamit on air, dari Darus Syafa on air ya, supaya kita terpupuk rasa semangat di dalam thalabul ilmi, kita saling bergandengan tangan di dalam menuntut ilmu, kita saling melengkapi di dalam menuntut ilmu, kita saling menjaga akhlak etika di dalam mencari ilmu, kita selalu saling memberikan semangat support di dalam mencari ilmu. Baik, akan saya hadiahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan hadis ini memberikan spirit kepada kita semua, utamanya dari hasidah, dari gabungan hasidah yang di dalamnya terdiri dari Darus Syafa'ah on air, yang di dalamnya terdiri dari Iwamit on air, yang di dalamnya terdiri dari Hasanah on air. Mudah-mudahan hadis yang akan disampaikan, bocoran dari Kanjeng Nabi ini, memberikan spirit baru kepada kita untuk menghiasi majlis kita dengan ilmu, dengan akhlak, sehingga kita semakin semangat di dalam menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Masyiral mu'minin rahimanallah. Apa hadisnya? Mari kita renungkan bareng-bareng. Kita renungkan sama-sama hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Kanjeng Nabi. Coba ini untungnya kita berada di dalam majlis. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala. Mulai hadisnya ya, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Jadi kata Kanjeng Nabi, langsung saya terjemahkan. Kayak ini hadisnya panjang, tapi langsung saya terjemahkan sepotong demi sepotong. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Kanjeng Nabi, memiliki malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu malaikat yang sukanya keliling. Kalau bahasanya kita, bahasa ibu-ibu dari Iwamid, dari Hasidah, ya, dari Darus Syafa'ah, dari Hasanah, bahasa sekarangnya apa? Malaikat yang suka traveling. Apa bahasa kitanya? Suka ngelencer lah. Suka jalan-jalan. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Kanjeng Nabi, memiliki malaikat yang suka berkeliling. Terus apa yang dilakukan? Fudulan yattaba'una majalisad dzikr. Yang mana malaikat yang memang tugasnya tadi keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Malaikat yang tugasnya tadi ya traveling. Apa yang mereka cari? Mereka mencari yabtaguna majalisad dzikr. Mereka malaikat yang keliling tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditugaskan untuk keliling traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka yang dicari adalah majalisad dzikr. Yang dicari adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis pengajian. Jadi jangan ragu. Jadi jangan kita meragukan lagi bahwa semua yang tergabung pada malam hari ini dalam acara hasidah, baik yang Iwamid on air, baik yang Hasanah on air, baik yang Darus Syafa'ah on air, semuanya dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ini supaya memberikan spirit bagi kita semua. Jadi malaikat tadi yang diberikan tugas oleh Allah untuk keliling, tugasnya adalah yattabi'una majalisad dzikr,
cari di mana nih sekarang ada majlis zikir. Oh, ternyata malaikat yang keliling tadi. Oh, ternyata di Hasidah ada nih. Ada iwamidnya, ada syafaahnya, ada hasanahnya. Malaikat ada di situ. Terus apa lanjutannya hadis? Fa idza wajadu majlisan fi. Ketika malaikat yang keliling tadi yang mencari majlis-majlis zikir, fa idza wajadu majlisan fi. Jika mereka telah mendapatkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu di dalamnya, apa yang mereka lakukan? Qa'adu ma'ahu. Subhanallah. Maka malaikat tadi duduk bersama mereka. Kita semua nih yang sedang duduk sekarang, yang sedang ada di majlis ilmu ini dalam acara rutinan Hasidah, semua kita yang duduk, semua kita yang mendengarkan, semua kita disertai oleh para malaikat yang memang khusus tadi, malaikat yang tugas keliling mencari orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu majlis zikir, dan ketika sudah menemukan majlis zikir, majlis ilmu, maka malaikat duduk bersama mereka. Berarti bersama kita semua. Amin. Allahumma amin. Terus selanjutnya. Ini jelas ya suara saya? Bisa diterima ya? Atau jelas nih? Kemudian lanjutannya, ini belum selesai hadisnya. Wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Malaikat tadi yang duduk bersama orang-orang yang dalam majlis ilmu, yang memang sudah ditemukan oleh para malaikat ada di dalam majlis ilmu, malaikat duduk bersama mereka. Apa selanjutnya yang malaikat lakukan? Selanjutnya adalah wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Malaikat itu yang satu dengan yang lain, ribuan malaikat ini yang turun, yang satu dengan yang lain, malaikat yang duduk di majlis ilmu bersama orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu itu, ya huffu ba'dun bi ajnihatihim wa haffa ba'duhum ba'dun bi ajnihatihim. Mereka saling mengepakkan sayapnya, saling merapatkan sayapnya yang satu dengan yang lain. Jadi kita semua ini, hanya saja kita tidak bisa melihat dengan mata kepala. Sebenarnya kita semua yang hadir ini di atas kita, bersama kita, kita tengah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat yang saling merapatkan yang satu dengan yang lain. Yang malaikat tadi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mencari majalis zikir. Kemudian malaikat tadi yang saling merekatkan atau saling menempelkan sayapnya, fa'idha hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Subhanallah. Sehingga sayap malaikat itu tadi yang menaungi, yang menutupi atau yang melindungi, yang meliputi orang-orang yang ada di dalam majlis ilmu, sayap-sayap yang saling menguatkan, sayap-sayap malaikat yang saling bertempelan itu, kata Kanjeng Nabi, yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i wal ard. Itu penuh dari bumi sampai langit. Coba dari banyaknya malaikat yang hadir bersama kita, yang hadir bersama orang-orang yang ada di dalam majlis ilmu, sampai sayap malaikat itu, kata Kanjeng Nabi, memenuhi dari bumi sampai ke langit. Kemudian selanjutnya, qala fayas'aluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lamu bihim. Setelah majlis zikir itu selesai, ya majlisnya selesai, ya nanti ini majlisnya selesai, habis doa, malaikat ini kembali semua. Jadi semakin lama majlisnya, berarti semakin lama malaikat bersama kita. Saya tanya dulu nih, majlisnya mau di setting lama, pengajian ini mau di setting lama atau sebentar? Lama. Kalau kita lama bersama malaikat, berarti harus lama Bapak, sampai biasa sampai jam 11 kurang 5, 10 di Indonesia. Lihat Siko nanti. Kalau saya tanya ternyata yang jawab itu sudah jawabannya sudah agak melempem, berarti alamat itu sudah kode, harus dihentikan ya, sudah pada ngantuk. Belum Jadi ketika malaikat tadi majlisnya sudah selesai, pengajiannya sudah selesai, malaikat kembali, pulang semua. Ketika mereka kembali, ya, fa idza tafarraqu arju wa su'adu ila sama. Ketika majlis sudah selesai, majlis hasidah malam ini sudah usai,
semua sudah pulang dari Iwamid, dari Hasanah, dari Darus Syafa'ah, semua sudah kembali masing-masing melanjutkan aktivitasnya, istirahat. Malaikat kembali naik ke langit. Malaikat kembali. Ya, qala fayas'aluhumullahu azza wajal. Kata Kanjeng Nabi, malaikat tadi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bihim. Allah sebenarnya nanya, ini bukan Allah tidak tahu, Allah sudah lebih tahu kok. Allah sendiri yang memberikan tugas kepada malaikat tadi untuk mencari keliling di mana yang ada majlis zikir, majlis ilmu, disuruh duduk di sana. Tapi Allah tetap nanya, ya. Min aina jitum? Hei malaikat, kamu semua dari mana? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka para malaikat menjawab, fayaqulun ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunak wa yas'alunak. Maka malaikat tadi nih, malaikat yang pulang dari kita yang telah melakukan majlis zikir, ditanya oleh Allah, dari mana kalian hei para malaikat? Maka dijawab oleh malaikat, fayaqulun ya Allah ji'na min ibadin laka fil ard. Ya Allah, kami ini datang dari hamba-hambamu yang ada di bumi. Yang mana mereka di bumi? Ya, kata malaikat tadi, saya datang ya Allah dari majlis hasidah, rutinan hasidah, di mana di sana adalah hamba-hambamu, yusabbihunak, bertasbih memujimu, yukabbirunak, bertakbir mengagungkanmu, yuhallilunak, bertahlil mengagungkan engkau, wa yahmadunak, memuji engkau, wa yas'alunak, berdoa kepada engkau. Ini kata malaikat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah sebenarnya lebih tahu. Lalu Allah bertanya lagi, qala, Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, wa madza yas'aluni? Ya Allah kembali bertanya, wa madza yas'aluni? Apa yang mereka minta kepadaku wahai para malaikat? Qalu, kemudian malaikat kembali menjawab, yas'alunaka jannatak. Ya Allah, mereka ya Allah, hamba-hambamu tadi yang hadir di majlis hasidah, mereka itu ya Allah memohon kepadamu, yas'aluna jannatak, yas'alunaka jannatak. Mereka meminta, mereka mengharapkan, mereka memohon kepadamu apa? Surga. Kita semua nih ingin surga apa enggak? Surga. Surga nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua harapan kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya yang sama kita. Alhamdulillah. Lanjutkan ini. Belum selesai. Kemudian lanjutannya. Allah kembali bertanya. Qala wa hal ra'au jannati? Hei malaikat, kata kamu tadi hambaku nih, orang-orang yang ada di Taiwan ini, dari semua yang hadir di acara hasidah, baik yang dari Iwamid, baik yang dari Hasanah, baik yang dari Darus Syafa'ah, kata kamu tadi minta jannati, minta surgaku. Mereka berdoa kepadaku, mohon surga kepadaku. Lalu Allah bertanya lagi, wahal ra'au jannati? Apa mereka orang-orang yang hadir itu malaikat dari Hasanah, dari Iwamid, dari Darus Syafa'ah, apa mereka pada tahu, pada pernah melihat dengan surgaku sehingga mereka minta segala, kata Allah? Apa kata mereka? Qalula. Oh tentu tidak ya Allah. Mereka itu orang-orang Iwamid, orang-orang Darus Syafa'ah, orang-orang Hasanah. Ya tentu ya Allah belum pernah melihat karena mereka masih hidup. Kalau masih hidup mana mungkin mereka dapat melihat surgamu ya Allah. Ini jawabannya malaikat. Kemudian Allah kembali bertanya. Ya. Apa lanjutannya pertanyaan Allah? Qala fa kaifa law ra'au jannati? Malaikat, bagaimana lagi seandainya mereka itu sekarang melihat surgaku? Sekarang saja mereka belum pernah melihat dengan surgaku, mereka sudah memohon surgaku. Bagaimana lagi kalau dia pernah melihat surgaku? Apa kemudian malaikat bertanya, qalu wa yastajirunak. Kalau mereka sudah melihat surgamu ya Allah, tentu mereka kemudian selanjutnya akan meminta pertolongan kepadamu, meminta perlindungan kepadamu. Kemudian Allah kembali bertanya, qala wa mimma yastajirunani?
Dari apa lagi mereka minta perlindungan kepadaku? Ya. Kemudian apa kata malaikat? Qalu minnarika ya Rabb. Mereka tentu ya mengharapkan atau mereka meminta perlindungan dari nerakamu. Kata malaikat tadi, mereka meminta perlindungan dari neraka. Oh ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, wahal ra'au nari, apakah hambaku dari Hasidah yang hadir tadi malaikat, apa mereka pernah melihat dengan nerakaku? Apa kata malaikat? Ya, qalu la. Tentu saja mereka belum pernah melihat ya Allah, sebab mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, tentu tidak bisa melihat kecuali setelah mereka meninggal dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Fa kaifa law ra'au nari?" Bagaimana lagi wahai malaikat jika seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Sedangkan sekarang mereka belum pernah melihat pun sudah meminta perlindungan kepadaku. Bagaimana lagi kalau mereka sudah melihat langsung nerakaku itu? Qalu, ya, malaikat kembali menjawab, wa yastaghfirunak. Selanjutnya mereka juga memohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi ya bersabda, melanjutkan sabdanya, fayaqulu. Allah kembali berfirman kepada para malaikat, coba lihat ini janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita idam-idamkan bersama. Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'aluh wa ajartuhum mimmastajaru. Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan aku beri apa yang mereka minta, serta aku berikan perlindungan terhadap apa yang mereka minta perlindungan kepada. Subhanallah. Satu pulau kita ya sekali mendayung 3 pulau kita lewati. Coba kita cuma hadir di majelis ilmu tadi, ya kan? Hanya hadir di dalam majelis taklim, hanya hadir di dalam majelis ilmu dengan akhlak, dengan adab tadi, ya, yang di dalamnya kita berdoa, ya, mengharapkan perlindungan kepada Allah, memohon surganya Allah, memohon perlindungan dari nerakanya Allah, memohon ampunan kepada Allah. Langsung ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu. Wahai para malaikat, telah aku ampuni mereka dan aku beri apa yang mereka minta, serta aku lindungi mereka terhadap apa yang mereka minta perlindungan. Kemudian ini kan semuanya dikasih oleh Allah kan? Umumkan, baik yang ya tanpa ada pengecualian di situ. Semuanya, yang dari Iwamid, yang dari Darul Syafa'ah, kemudian yang dari Hasanah, semua tanpa pengecualian. Lalu malaikat ada satu kejanggalan. Apa kejanggalannya para malaikat? Coba lihat ini ke belakangnya agak lucu ini. Ke belakangnya kata malaikat, fayaqulun. Malaikat kembali bertanya, Rabbi fihim fulanun abdun khattah. Ya Allah, kan tadi Allah memberikan pernyataan kan, bahwa semuanya apa? Hajatnya dikabulkan. Kemudian dosanya diampuni. Ya kan? Kemudian mereka dari neraka dilindungi. Nah, malaikat ini ada yang janggal ini. Kata malaikat, ya Rabb, ya Allah, fihim fulanun abdun khatta. Di dalamnya ya Allah, ada seseorang, ada fulan yang salah masuk. Coba maksudnya salah masuk ini gimana? Ya, lanjutannya. Innama marra fajalasa ma'ahum. Mereka itu datang ke majlis itu ya Allah bukan niat untuk menghadirkan pengajian, bukan niat untuk tolabul ilmi, tapi mereka hanya salah masuk saja. Ya. Artinya mereka, kata Allah, kata malaikat, mereka itu hanya ya pas ketepatan di situ ada keramaian, mereka duduk di situ, terjebak tidak bisa keluar, sehingga mereka kan tidak ada niat ya Allah untuk hadir di dalam majlis itu. Artinya kalau konteksnya sekarang misalnya ya,
di dalam acara hasidah ini panitia dari mana ini tuan rumahnya Darus Syafa'ah mengundang. Kemudian kita masuk. Kemudian karena kita sudah kadung masuk, ya padahal kita sebenarnya Sebenarnya kita juga tidak ingin kok mendengarkan sebenarnya. Tapi karena sudah kadung masuk, kita malas lah untuk keluar. Misalnya. Lah ini kan hanya orang salah masuk kamar kan? Tidak ada niat untuk hadir ke majelis. Tidak ada niat untuk mendengarkan ilmu. Tidak ada niat untuk untuk mencari ilmu di dalamnya. Ini yang malaikat protes. Sehingga kata malaikat tadi, ya Rabb fihim fulanun abdun khatta. Ya Allah, di dalamnya itu ada seseorang yang salah masuk, ya Allah. Masa mereka yang salah masuk ini ikut tadi juga diampuni dosanya, dikabulkan doa-doa harapannya, diberi perlindungan dari neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fayaqul walahu ghafartu humul qaumul la yashqa bihim jalisuhu. Ini sudah penutup hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, dia pun ikut aku ampuni ya, karena dia itu adalah orang yang berkumpul dengan orang-orang yang tidak akan pernah celaka orang yang bersama mereka. Allah. Jadi padahal orang yang masuk tadi itu, ya, dia kan tidak ada niat awal. Hanya orang salah masuk kamar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Biarpun dia itu hanya tidak ada niat, wahai malaikat, dia sudah kadung duduk di dalamnya, mau keluar tidak bisa, tetapi aku dengan anugerahku, dengan kasih sayangku, orang itu pun biarpun dia salah masuk, tetap aku beri keutamaan itu, dosa-dosanya aku ampuni, doa-doanya aku kabulkan, dari neraka aku lindungi. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, maka inilah karena Allah Subhanahu wa taala sudah berta'amul dengan kita, berinteraksi dengan kita dalam majelis ilmu dengan akhlak yang begitu tinggi. Ini kan akhlak Allah kepada kita, coba. Bagaimana akhlak Allah kepada kita dalam majelis ilmu? Allah memberikan mustajab doanya. Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Allah memberikan perlindungan dari api neraka. Bahkan orang yang salah masuk sekalipun tidak disia-siakan oleh Allah. Ini akhlak atau tidak ini dari Allah kepada kita? Akhlak atau tidak ini dari Allah kepada kita? Ini akhlaknya Allah kepada kita seperti itu. Nah, demikian juga. Kita kalau ingin mendapatkan tadi semuanya, ya kalau kita ingin meliputi ya semua kehidupan kita, demikian juga kita memperlakukan orang lain. Berlakulah juga dengan adab, berlakulah juga dengan akhlak, karena janji Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika kalian dikatakan kepada kalian lapangkanlah di dalam majlis, kita ajak orang-orang kepada majlis, perlakukan dia di dalam majlis dengan hati lapang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan santun dan sebagainya, maka niscaya apa janjinya Allah? Yafsahillahu lakum. Maka Allah juga akan memberikan kelapangan kepada hatimu. Kemudian lanjutannya, wa idza qila suzu, jika dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Artinya kita di sini dalam majlis dengan penuh adab, tunduk dengan aturan yang ada di dalam majlis. Artinya misalnya di dalam acara ada instruksi dari pengurus majlis atau dari tuan rumah, monggo kita sama-sama misalnya didengarkan bersama, kemudian biar tidak bising, mood HP-nya dimatikan dulu misalnya biar tidak terlalu bising. Kemudian ini merupakan bentuk kita taat kepada pimpinan majlis, dan itu merupakan juga sumber keberkahan. Wa idza qila suzu fansu. Lanjutannya ayat apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu tadi dengan penuh akhlak, dengan penuh adab, maka juga akan Allah tinggikan derajatnya, akan Allah muliakan juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang alim billah,
orang-orang yang paham dengan anugerah Allah, paham dengan kehendak Allah, paham dengan murad Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam setiap keadaan dan setiap kondisi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang demikian. Amin. Belajar dari akhlaknya Allah, kita menjadi orang yang berakhlak dengan hamba-hambanya Allah. Amin. Menjadi orang yang diliputi oleh para malaikat dalam majlis kita, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan doa yang ijabah dari Allah, mendapatkan dosa-dosa diampuni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang cukup nggih? Ini biar malaikatnya segera laporan. Biar malaikatnya segera laporan katanya tadi. Nggih, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Abah Abrul Al-Muqaddam. Mungkin masih ada waktu lagi mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari jamaah. Mungkin apanya masih ada waktu untuk memberikan jawabannya. Monggo. Monggo langsung saja jamaah Hasidah. Mungkin ada yang punya unek-unek atau pertanyaan yang mengganjal di hati. Dipersilahkan untuk mempertanyakan di dalam sini, monggo jamaah Hasidah bersatu. Allahu Akbar, barakallah. Monggo yang di luar jamaah boleh bertanya, monggo Ibu, Bapak. Ada yang bertanya. Ada dari Indonesia, ada dari Korea, banyak yang datang. Monggo. Masyaallah, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bersatu. Allahu Akbar. Barakallah. Kepada narasumber pada malam hari ini, beliau Bapak Ustadz Abrul Al-Muqaddam, saya Sumiati dari Jember. Yang saya ingin saya menanyakan Mbah, tadi banyak sekali penjelasan sudah, insya Allah kami sudah walaupun sedikit paham, makanya kita tanya Mbah ya. Ini kan kami di rumah masing-masing Jadi seandainya kita duduk bareng seperti darat begitu kan, sudah jelas malaikat. Mohon maaf Mbah, apakah malaikat bisa haji ke rumah majikan yang kafir ini, Mbah? Ya seperti kami ini kan, saya punya kamar tersendiri, sholat di sini, puasa di sini, makan di sini, gitu ya. Cuman kamar mandinya satu-satu. Mohon penjelasannya supaya kami makin semangat sambil bekerja, sambil menuntut ilmu, begitu, Mbah. Apa yang harus kita lakukan, adab-adabnya, begitu, Mbak? Mungkin gambarannya seperti itu. Terima kasih, kami tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Masih ada satu lagi, Bu, monggo. Langsung dijawab, nunggu satu lagi apa? Ditampung dulu kalau masih ada, ditampung dulu. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Darussafa, monggo nanti biar Hasidah bersatu. Allahu Akbar, barakallah. Saya Iin dari Iwamet on Air, apa pertanyaan? Monggo. Sama mengenai duduk bermajelis. Di sini kan kami mungkin di suatu majelis itu ada yang lama, ada yang baru.
ada yang sepuh, ada yang muda, ngoten nggih, Pak. Saat kami duduk berbarengan, insya Allah bermusyawarah seperti itu, apa bagaimana cara-caranya untuk kadang-kadang kan saya yang bermasalah seperti itu, mungkin juga ada sedikit konflik dari permasalahan seperti itu. Bagaimana apa ya biar hati itu enggak membara-bara ataupun bisa damai dengan segala permasalahan. Mungkin kesalahan ada di saya, tapi saya juga tidak mau disalahkan seperti itu. Dan mungkin juga permasalahan juga mungkin dari guru ataupun pembimbing ataupun dari partner kita, rekan universitas kita seperti itu. Yang saya pertanyakan yaitu tadi apa biar supaya kita yang kecil menghargai yang besar, yang tua menghargai yang muda, bagaimana apa ya trik-triknya seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih nggih Ibu Iin dan Ibu Nda Sumiati Arif. Dan langsung saja di sini kami memohonkan jawaban dari Abah Abror Al-Muqaddam. Semoga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bunda Sumiati tentang malaikat. Malaikat, bagaimana malaikat apakah juga di dalam kondisi kita yang memang saat ini kita terpisah-pisah, ada yang kita berada di rumah majikan yang kafir dan sebagainya. Ada hal penting yang harus kita garis bawahi dan ini harus kita pahami, karena kalau tidak paham nanti kita akan mengalami benturan. Di mana? Kan ada hadis gini yang mengatakan innal malaikata la yadkhulu al-baita fiha al-kalbu wat-timsal. Ya, kata Kanjeng Nabi bahwa rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung, maka malaikat tidak masuk di dalamnya. Ya, itu hadis yang masyhur yang sering kita dengar di berbagai forum, disampaikan oleh para alim atau di dalam pembahasan fikih juga masyhur diterangkan di sana. Kemudian kalau kita kaitkan dengan situasi kita saat ini, umpama kita bekerja di rumah majikan yang berbeda keyakinan dengan kita, misalnya di dalamnya itu ada anjing, ada anjing juga di dalam rumah, ada patung-patung juga ya. Patung-patung ya mungkin dia agama Kristen yang di dalamnya ada patung-patung Nabi Isa atau patung-patung Bunda Maria misalnya ya, Siti Maryam yang sering dipajang oleh mereka orang-orang non-Muslim. Lalu bagaimana kita menyatukan dua kondisi ini? Yang satu hadisnya tadi mengatakan bahwa rumah tidak akan dimasuki malaikat yang di dalamnya ada patung dan ada anjing. Sedangkan yang kedua, kita dalam keadaan majelis ilmu seperti ini, apakah malaikat bisa masuk atau tidak? Gini, harus kita pahami bersama bahwa malaikat yang dimaksud tadi enggan untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan ada patung, itu adalah yang dimaksud malaikat rahmah. Ya, yang dimaksud di situ malaikat rahmah. Jadi malaikat yang membawa rahmat. Ya, itu yang terhalang untuk masuk. Karena kalau kita pukul rata bahwa semua malaikat tidak masuk, lalu bagaimana kalau misalnya di rumah tersebut ada orang yang ajalnya sudah tiba, ya kan? Kemudian ada anjing, berarti maknanya malaikat Israel tidak mau masuk, berarti tidak mati-mati dong. Iya kan? Ya, karena katanya tidak rumah kalau di dalamnya ada anjing atau ada patung, maka malaikat tidak mau masuk. Lalu malaikat Israel yang mau nyabut nyawanya gimana? Berarti logikanya orang yang tidak beriman yang di dalam rumahnya ada anjing berarti umurnya panjang. Kan begitu logikanya. Tidak seperti itu juga. Karena yang dimaksud di situ bahwa malaikat enggan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung, itu maksudnya adalah malaikat rahmah. Itu yang pertama, yang harus kita paham. Yang kedua, ini secara
di dalam secara konteks atau konsep yang lebih sempit, ini juga mengandung makna yang cukup dalam. Apa? Sebagaimana malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan ada anjing, demikian juga malaikat itu enggan masuk ke dalam hati. Kalau tadi rumah, dalam konteks yang lebih besar, ini sekarang lebih sempit. Demikian juga hati. Malaikat tidak akan masuk ke dalam hati manakala di dalam hati kita masih ada sifat-sifat keanjingan dan sifat-sifat keberhalaan. Maksudnya berhala apa? Ego-ego. Ya, keegoan, keakuan, kesombongan. Ya, itu yang harus kita singkirkan dari dalam hati. Manakala ingin malaikat masuk ke dalam hati kita, maka singkirkan sifat-sifat anjing, singkirkan sifat-sifat berhala. Itu makna tersirat yang kedua. Kemudian yang ketiga. Malaikat itu adalah makhluk yang sifatnya nurani. Maksudnya nurani apa? Malaikat yang bersifat nur, cahaya. Artinya la yastabihu bil makan, tidak terikat tidak terikat dengan ruang. Beda dengan kita nih, makhluk zulmani. Kita ini makhluk zulmani namanya. Maksudnya makhluk zulmani, kita ada jasad kasar ya, ada jirim kasar ini. Ada tangan, ada kaki yang ya kita ini terbatas. Maka kalau kita makhluk kasar tidak bisa keberadaan kita juga tidak bisa terpisah dari ruang dan waktu. Sedangkan malaikat enggak. Malaikat itu adalah sifatnya nurani. Karena sifatnya nurani maka tidak terikat dengan tempat. Oleh karena itu, sebagai contoh saja, ketika kita tidur satu kasur ya, orang berdua ini. Coba 2 orang tidur di kasur yang sama, tapi yang satu itu bisa mimpi manten anyar, yang satu mimpi dikejar ular. Coba ini padahal tidurnya satu ranjang ini, ya. Yang satu mimpi manten anyar, yang satu mimpi dikejar ular. Nah, padahal tidurnya sama, tempatnya sama, mulai tidur sama, bangunnya sama, mimpinya beda, ekspresinya kira-kira sama atau enggak? Yang dirasakan dia. Yang dirasakan ketika sama-sama mimpi. Sama enggak? Antara yang mimpi manten anyar dengan yang mimpi digigit ular. Nah, ini kan? Artinya apa di sini? Walaupun tempatnya sama, tapi nuansa yang dialami di balik alam sadarnya itu berbeda. Demikian juga yang ditanyakan oleh Ibu Sumiati tadi, walaupun kita hidup di dalam rumah yang di dalamnya adalah orang yang statusnya agamanya non-muslim, tapi apabila kita di dalam hati kita dibersihkan dari sifat-sifat anjing tadi, dibersihkan dari sifat-sifat berhala tadi, yaitu keakuan ego, maka kita ini tetap hati kita akan dimasuki oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya rumahnya secara umum tidak, tapi akan masuk ke dalam hatinya. Seperti halnya malaikat Jibril terkadang turun kepada Nabi ya dalam bentuk apa? Bentuk yang bermacam-macam. Tapi terkadang malaikat Jibril juga datang dengan memberikan makna itu langsung hadir di hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin, ya, di dalam Al-Qur'an itu malaikat Jibril nazala bihir ruhul amin turun kepada Kanjeng Nabi ala qalbik, kepada hatimu. Jadi hati di sini ketika mendapatkan anwar cahaya dari malaikat, maka akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan penerangan, akan mendapatkan pencerahan. Jadi kesimpulannya, walaupun kita hidup bersama majikan yang agamanya non-muslim, tetapi malaikat sayyarah tadi yang mencari majelis-majelis ilmu, mereka akan hadir di dalam hati kita, tapi dengan syarat tadi, hati kita harus terbebas dari sifat-sifat anjing, ya, harus terbebas dari sifat-sifat berhala. Sebagaimana rumah tidak dimasuki malaikat rahmat, kalau di dalamnya ada anjing dan berhala, demikian juga hati kita tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat manakala hati kita terdapat sifat-sifat anjing
dan terdapat sifat-sifat berhala. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Sumiati, jelas begitu? Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Sangat jelas ya Allah. Ya, alhamdulillah. Dijauhkan dari sifat. Amin, 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 amin. Semua kita semua yang hadir di majelis ini maupun yang tidak hadir, semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat itu yang menghalangi malaikat untuk turun ke hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, pertanyaan dari sinten Ibu Iin nggih? Bu Iin. Ya. Dari Bu Iin. Iin. Bu Iin. Terkait pertanyaan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sifat kita bisa menghargai yang lebih tua, ya. Kita bisa bersikap berakhlak kepada yang lebih tua, terutama dalam menyampaikan pendapat. Begini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yarham shaghirana walam yukir kabirana." Bukan dari golongan kami, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak memuliakan yang lebih sepuh dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini kunci, ya, kunci sukses kita. Jika kita ingin mendapatkan pengakuan dari Kanjeng Nabi kelak bersama golongan Kanjeng Nabi, maka kita harus nataasa. Kita harus mencontoh keteladanan Kanjeng Nabi. Bagaimana beliau? Beliau kepada yang lebih tua, beliau akan menghormati. Kepada yang lebih muda, beliau akan menyayangi. Sampai Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali pernah satu waktu, Sayyidina Ali itu pernah akan berangkat jamaah subuh ke masjid. Di tengah jalan, ketika perjalanan ke masjid itu, di depan beliau ada seorang tua. Berjalan pelan sekali, karena memang sudah tua. Sayyidina Ali ini karena beliau mewarisi akhlak Kanjeng Nabi, yaitu menghormati yang lebih tua, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak berani untuk menyalip. Apa menyalip? Untuk mendahului, ya, berjalan mendahului orang tua tadi. Sayyidina Ali ini mengira bahwa orang tua yang jalannya pelan tadi yang diikuti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengira bahwa orang tua itu adalah juga akan pergi untuk sholat subuh ke masjid seperti Sayyidina Ali. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Ali salah di dalam sangkaannya. Karena ternyata orang yang beliau ikuti di belakangnya, beliau tidak berani untuk mendahuluinya, yang awalnya dikira sebagai orang yang juga akan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah seperti beliau. Ternyata apa? Ternyata prediksi beliau meleset, yaitu orang yang beliau ikuti itu ternyata orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi. Maka Sayyidina Ali awalnya agak kecewa loh. Dari jauh-jauh tadi, ya, saya hormati, saya kira dia orang Islam. Saya kira dia adalah orang yang juga mau ke masjid. Ternyata saya lama-lama di perjalanan, itu ternyata akhirnya dia adalah orang Yahudi. Nih, saya sudah telat berapa jam, pada subuh kan itu kan. Subuh kan waktunya pendek sekali. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda atau memberikan tanda-tanda kekuasaannya kepada Sayyidina Ali, yaitu apa? Kanjeng Nabi yang waktu itu sedang sholat subuh, itu rukuknya dibuat lama, ditahan oleh malaikat Jibril. Ya, ditahan lama sampai sahabat yang di belakang itu yang menjadi makmum loh. Kayak tumben Kanjeng Nabi ini kok tidak berdiri dari ruku. Ya, karena ditahan. Punggung Kanjeng Nabi ditahan oleh malaikat. Supaya apa? Supaya tidak segera i'tidal, karena supaya Sayyidina Ali bisa mengikuti sholat jamaah bersama Kanjeng Nabi. Dan malaikat menutupi matahari sehingga matahari tidak sampai terbit. Singkat cerita, maka Sayyidina Ali walaupun telat di perjalanan karena tadi yang di depan beliau adalah orang Yahudi, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau masih menangi sholat berjamaah bersama Nabi. Karena tadi diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Kanjeng Nabi disuruh tahan punggungnya supaya tidak i'tidal dulu. Demikian juga matahari ditahan agar apa? Agar matahari tidak segera terbit. Artinya apa di sini? Yang ingin disampaikan bahwa Kanjeng Nabi lah yang mengajarkan kepada umatnya, bukan hanya kepada Sayyidina Ali, untuk menghormati kepada yang lebih tua. Demikian juga yang tua menghormati yang lebih muda. Walam yukir sohirona malam laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Kanjeng Nabi. Malam yarham, malam yukir kabirona,
orang yang tidak menghormati yang lebih tua, walam yarham shaghirana, dan tidak berlaku kasih sayang terhadap sesama. Kanjeng Nabi itu ya, beliau sering sekali ketika beliau sedang sholat, diduduki, ketika sujud diduduki oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya, di punggung beliau. Sampai sujud lama. Hanya apa? Hanya karena ketika beliau upama sujud kemudian bangun, maka nanti akan menjadikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang bermain-main di atas pundak Kanjeng Nabi ketika sholat, akan menjadikan Sayyidina Hasan dan Husain celaka, nanti akan jatuh dari ayunan Kanjeng Nabi. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara al-adab al-Muhammadiyah, di antara adab akhlak Sayyidina Muhammad adalah beliau menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Nah, sekarang untuk menumbuhkan kesadaran itu di dalam hati kita, tumbuhkanlah kesadaran ini bahwasanya menghormati yang lebih tua itu adalah merupakan tuntunan, merupakan arahan, merupakan ajaran, merupakan warisan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita merasakan itu, oh iya, ini adalah warisan dari Kanjeng Nabi, maka kita akan berusaha, walaupun berat sebenarnya ya, memang berat, tapi karena kita menyadari itu adalah warisan dari Kanjeng Nabi untuk menghormati kepada yang lebih tua, mencintai kepada yang lebih muda, maka kita akan mengusahakan sehingga kita akan mampu berakhlak dengan siapapun, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda, kepada orang yang menghormati kita maupun kepada orang yang memusuhi kita, semua tidak lepas dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Bagaimana? Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan? Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Gini, sambil-sambil. Oke, terima kasih kami haturkan kepada Abah Abrar yang telah menjawab pertanyaan dari Ibunda Sumiati Arif dan juga Ibu Iin tadi dengan jelas dan gamblangnya. Mudah-mudahan Ibu berdua dan kita semuanya bisa memahami, nggih, Ibu-ibu, Bapak-bapak, nggih, insyaallah nggih.